Dragon Emperor Bab 6. Zudong terkejut saat melihat sosok hitam yang tiba-tiba muncul di terumbu di sebelahnya. Tanpa sadar, ia melihat seorang wanita dengan rambut panjang yang bersandar di terumbu dengan kurva yang samar-samar terlihat dalam cahaya bulan. Ketika wanita itu merasakan tatapannya, ia perlahan-lahan menoleh dan menatap Zudong. Suaranya menjadi lebih dan lebih sedih. Dan hati Zudong merasa sedikit sakit ketika dia kembali fokus. Wanita itu tidak terlihat lagi. Tawa yang terdengar seperti lonceng perak datang dari belakangnya. Zudong terkejut dan segera menggunakan roh bela diri untuk memiliki tubuhnya. Melompat turun dari pohon dengan ayunan cakar naga. Pohon di belakangnya terbelah dua. Dia segera meraih ke arah sumber suara. Tetapi ketika dia melihat orang di depannya, dia terkejut dan cakar naga itu tiba-tiba berhenti. Tanpa menunggu jawaban dari Zudong, Qinglin membungkuk untuk mengambil kotoran di bawahnya dan meletakkannya di hidungnya untuk mencium. Zudong tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Tetapi melihat ekspresi seriusnya, dia tidak mengganggunya. Kamu tidak memiliki aura yang aneh pada diri kamu. Dari tampaknya, kamu pasti orang baik. Tempat ini sangat berbahaya. Jadi kamu harus cepat pergi. Saya tidak tahu kapan binatang buas itu akan kembali. Misi yang diberikan oleh penatua kepadaku tidak akan selesai. Qing'an cemberut dan menatap Zudong dengan wajah kekesalan. Bagaimana kalau kamu memberitahu saya apa yang bisa saya bantu? Sebagai gantinya, bawa saya keluar dari hutan ini. Hati Zudong bergerak ketika dia melihat Qing'an, merasa itu sedikit lucu. Dia jelas seorang gadis kecil, namun dia masih berpura-pura muda dan dewasa. Tidak ada gunanya, monster itu terlalu kuat. Paman Qingsong pernah mengundang banyak ahli, tapi tidak ada yang berhasil. Bahkan, akhirnya dia harus membutakan satu mata monster itu. Saya keluar kali ini untuk melihat apakah ada tanda-tanda aktivitas iblis itu, kata Zudong sambil menepuk kepala Qinglin. Agar dia merasa nyaman, suhu hutan semakin dingin. Walaupun Qinglin hanya akan keluar untuk menyelidiki selama 2 hingga 3 hari. Dia merasa bosan dan takut. Dongsu kemudian pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu kering untuk membuat api sementara keduanya duduk di sekitar api unggun. Mendengar dia bercerita tentang situasinya, Qinglin memahami bahwa dia berasal dari suku kecil di hutan belantara. Orang-orang di suku itu melarang mereka untuk keluar dari suku. Awalnya, dia hidup damai dan bahagia, berkebun dan pergi ke sekolah, tetapi tidak pernah terpikir bahwa dari waktu yang tidak diketahui, hutan ini menjadi tempat tinggal bagi ular raksasa. Ular itu akan keluar untuk mencari makan setiap 3 bulan, dan karena tidak ada daging dan darah segar di sekitarnya, mereka secara alami menargetkan suku yang tidak jauh dari sana. Orang-orang suku tidak memiliki pilihan lain selain membersihkan banyak ahli untuk menjatuhkan ular raksasa ini, tetapi pada akhirnya mereka semua memutuskan untuk tidak menyentuhnya. Mereka pun mengutus beberapa orang untuk mengecek beberapa hari terakhir. Jika ada tanda-tanda pergerakan, maka orang-orang dari suku akan berlari ke gua untuk mencari perlindungan. Menurutmu, bidang apa yang telah dikuasai oleh para ahli yang kamu undang? Dongsu bertanya pada Qinglin. Di tingkat ke-6 dari Tongwu Realm dan di atas. Masih ada beberapa orang di Realm Soul Fusion. Qinglin mengernyitkan dahi seolah sedang berpikir. Baru setelah beberapa saat dia berbicara dengan pelan. Dongsu hanya bisa menghela napas saat menghirup udara dingin. Jika Qinglin benar, maka binatang iblis yang mereka hadapi mungkin lebih mengerikan daripada Golden Python yang pernah mereka temukan. Kak Zudongzu, kembali ke klan bersama saya dalam waktu 2 hari. Jangan tinggal di sini lagi, tidak aman, ujar Qinglin dengan nada tegas. Matanya terlihat penuh dengan kekhawatiran. Zudong berpikir tentang apa yang dikatakan Qinglin. Dia bertanya, benar, apa yang terjadi dengan laut yang pernah saya lihat di sini? Dan lagu itu, bukankah ini di wilayah wilderness? Zudong mengatakan sesuatu yang membuat Qinglin tertawa terbahak-bahak. Dia melihat Zudongsu
dan tersenyum kecil. Itu semua ilusi, katanya. Roh bela diri saya adalah binatang ajaib yang dapat menciptakan ilusi. Lagu yang dinyanyikan pada saat itu sebenarnya adalah lagu spiritual. Jika orang yang baik mendengarnya, mereka akan merasa senang dan mungkin bahkan teringat masa lalu. Namun, Zudong merasa cemas dengan kemampuan Qinglin. Dia berpikir jika lagu itu digunakan untuk membunuh, itu akan menjadi keterampilan yang mengerikan. Qinglin melihat ekspresi Su Dongsu dan tahu apa yang dia pikirkan. Dia tersenyum meyakinkan, nyanyianku paling banyak hanya bisa membuat orang mabuk dan tidak membunuh orang. Karena jika kita menggunakan nyanyian untuk membunuh orang, kita akan menjadi bersambung.